garam, gula pasir, lemak, korslet, dan telur. Selanjutnya, cara membuat adonan. Kita siapkan mixer. Kita masukkan tepung protein tinggi ke dalam kom yang sudah kita siapkan. Lalu kita tambahkan lagi tepung protein sedang. Kita campur jadi satu. Lalu kita masukkan ragi yang sudah kita siapkan. Masukkan lagi susu. Susu yang kita gunakan adalah susu bubuk. Lalu masukkan gula. Dan telur. Setelah bahan semua masuk, lalu kita hidupkan mixernya dengan kecepatan rendah untuk mengaduk semua bahan hingga tercampur rata. Setelah bahan tercampur rata, kita masukkan susu fresh milk. Kita aduk terus sampai setengah kalis, lalu kita masukkan garam, lalu kita tambahkan juga lemak ke dalamnya. Kita aduk terus sampai adonan kalis. Setelah adonan kalis, mixernya kita matikan dan hasilnya seperti ini. Setelah adonan keluar dari mixer, kita istirahatkan kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, maka adonan akan mengembang 2 kali lipat dari adonan awal. Selanjutnya, kita siapkan meja kerja untuk menggilas adonan. Meja kerja kita taburi dulu dengan tepung agar tidak lengket. Selanjutnya, adonan kita pipihkan, dapat kita gunakan roll. Setelah kita pipihkan, kita letakkan korslet yang telah kita siapkan. Korslet kita letakkan di atas adonan. Lalu permukaan korslet kita tutup dengan adonan hingga rata. Jangan sampai ada celah korslet yang tidak tertutup. Seluruh adonan korslet akan tertutup seperti ini, maka akan kita lipat adonan membentuk huruf seperti huruf S. Kita lipat ke atas, lalu yang di bawah kita lipat lagi. Setelah adonan pertama kita lipat, lalu kita masukkan ke dalam lemari pendingin kurang lebih 15 menit. Setelah kita istirahat 15 menit, kita keluarkan, kita gilas, kita bentuk persegi panjang. Setelah terbentuk persegi panjang, lalu kita lipat. Setelah kita lipat, kita bungkus adonan dengan menggunakan plastik. Kita masukkan lagi ke dalam lemari pendingin kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit istirahat.
kita gilas sama seperti yang sebelumnya. Setelah itu ini siap kita potong atau kita bentuk. Kali ini kita akan membentuk bentuk segitiga. Selanjutnya kita akan memotong adonan dengan menggunakan pisau yang tajam. Kita bentuk segitiga hingga adonan habis. Untuk ketebalan adonan hanya setengah sentimeter. Setelah semua adonan berbentuk segitiga, kali ini kita variasi dengan menambahkan coklat. Jangan lupa coklatnya kita tim dahulu. Setelah semua adonan kita isi dengan coklat, maka adonan siap kita gulung. Cara menggulungnya kita dorong ke depan. Kita lakukan hal yang sama pada semua adonan. Setelah tergulung, maka akan kita susun ke dalam loyang yang sudah kita siapkan. Kita tata semuanya di dalam loyang. Selanjutnya, kita siapkan oven yang telah kita panaskan. Adonan siap dimasukkan ke dalam oven. Jangan lupa sebelum dimasukkan ke dalam oven, adonan kita oles dulu dengan menggunakan kuning telur. Kita oles seluruh permukaan adonan hingga rata dan rapi. Setelah selesai, selanjutnya akan kita oven. Setelah adonan matang hingga berwarna kuning kecoklatan, lalu kita angkat. Selanjutnya kita siapkan piring saji. Kita susun croissant di atas piring saji. Demikianlah cara pembuatan croissant. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.